Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sumareka Arapa dari 1143 SMA Negeri 1 Tarakan, Kalimantan Utara. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan atau respirasi. Terus, apa sih itu sistem pernapasan atau respirasi? Jadi, sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan ini akan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa, yaitu karbon dioksida. Terus, organ apa aja sih yang terlibat di dalam sistem respirasi atau pernapasan itu? Nah, jadi ada beberapa organ yang terlibat dalam proses sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung adalah organ pertama yang membantu proses pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk. Nggak hanya itu, di rongga hidung juga ada ujung-ujung syaraf pembau. Fungsinya membedakan bau-bau yang masuk ke hidung, misalnya bau sampah, makanan, dan juga bau parfum. Jadi, beberapa fungsi dari rongga hidung yaitu tempat masuknya udara, menyaring udara yang masuk, indera penciuman, melembabkan dan menghangatkan, menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara yang dilakukan oleh mukus di dalam rongga hidung. Nah, organ yang kedua yaitu tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring adalah jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofarinks pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofarinks pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara. Ketika udara masuk melalui faring, maka pita suara bergetar dan akan terdengar suara syut, bunyi suara. Oh iya, sebagai info ya teman-teman, makan sambil bicara bisa mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan, karena pada saat itu saluran pernapasan juga terbuka. Jadi usahakan kalau makan jangan sambil bicara ya teman-teman. Selanjutnya, organ yang ketiga yaitu laring atau kita kenal dengan kotak suara. Kotak suara adalah bagian pangkal dari saluran pernapasan atau trakea. Laring tersusun atas tulang rawan yang berupa lempengan dan membentuk struktur jakun. Di atas laring terdapat katup epiglotis yang akan menutup saat menelan. Fungsinya mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Oke, organ yang keempat yaitu trakea. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa dengan panjang 10 cm. Fungsi utama trakea adalah jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Nah, dinding trakea tersusun atas 3 lapisan. Lapisan dalam berupa epitel bersilia dan berlendir. Lapisan tengah tersusun atas cincin tulang rawan dan berotot polos. Lapisan yang terluar tersusun dari jaringan ikat. Nah, kita next ke organ yang kelima yaitu bronkus. Jadi, bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan ke bronkiolus. Hampir mirip dengan trakea, bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, fungsi bronkus adalah menghangatkan dan membersihkan udara di saluran pernapasan. Next, organ yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah
percabangan bronkus yang terdapat di dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan ada 3 lobus dan pada paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Nah, fungsi bronkiolus ini adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas. Organ yang terakhir yaitu alveolus atau pulmo. Jadi, paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma yaitu sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Paru-paru terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam alveolus atau gelembung paru-paru terjadi pertukaran antara udara kotor yang mengandung karbon dioksida dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Ternyata sistem pernapasan juga bisa terkena penyakit loh. Apa aja penyakitnya? Ada kanker paru-paru. Sama sih kayak kanker-kanker lainnya, kanker paru-paru ini juga penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kanker ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Kalau dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Penyakit selanjutnya itu TBC atau tuberkulosis. TBC ini disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. Selanjutnya ada laringitis. Nah, penderita laringitis ini akan mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Selanjutnya ada juga nih asfiksi. Asfiksi merupakan penyakit karena gangguan oksigen ke jaringan tubuh. Bisa disebabkan karena keracunan CO, tenggelam sehingga alveolusnya terisi air. Dan bisa juga karena alveolusnya terisi cairan limfa dan cairan lendir. Dan ada juga yaitu flu. Penyakit ini disebabkan karena virus influenza. Gejalanya seperti bersin, pilek, hidung tersumbat, dan tenggorokan terasa gatal. Nah, ada juga jenis penyakit sistem pernapasan lainnya seperti asma, difteri, emfisema, faringitis, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.